Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin dengan NIM 222121165. Di sini saya akan mempresentasikan maqasid syariah menurut Jasir Auda. Biografi Jasir Auda. Jasir Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasir tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar. Jasir hanya mengikuti pengajian dan kholaqah di Masjid Al-Azhar. Pengertian maqasid syariah. Kata maqasid merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalit dalam bahasa Prancis, atau zweck dalam bahasa Jerman. Kemudian Najmuddin Al-Taufi mendefinisikan maslahah sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud al-syar'i. Adapun Al-Qarafi menghubungkan maslahah dalam maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan suatu bagian dari hukum Islam yang didasari oleh syariat tidak dapat dianggap sebagai al-maqasid kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan. Maqasid al-syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet atau aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Selanjutnya yaitu pemikiran Jasir Auda. Yang pertama, usul al-fiqh, terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Yang kedua yaitu klasifikasi sebagian teori usul al-fiqh mengiring pada logika binar dan dikotomis. Yang ketiga yaitu analisa usul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik. Selain itu, Jasir Auda pun mengkritik maqasid klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak dapat atau tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi. Selanjutnya, terdapat 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jasir Auda. Yang pertama yaitu cognitive nature. Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi atau pengetahuan tentang teks. Auda menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Syariah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah ini lah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Secara sederhana, syariah berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua yaitu fikih, koleksi dalam jumlah besar pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab. Yang ketiga, fatwa, penerapan syariah dan fikih
di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Yang kedua yaitu Woolens dengan meminjam teori sistem. Yasser Audah menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Yasser Audah berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik atau menyeluruh penting dihidupan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini akan diperoleh pengertian yang holistik, sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid asy-syariah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu openness. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia merupakan sistem yang terbuka. Bahkan, sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi sistem yang terbuka dalam sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang berada di luarnya. Yang keempat, interrelate. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilihan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima, multidimensionality. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan sebagai sistem. Hukum sistem adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Yang keenam yaitu purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal atau tujuan dan purpose atau maksud. Sebuah sistem akan menghasilkan purpose jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dalam hal yang sama.
atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan dan lebih bersifat mekanistik. Ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.